bongkar bangkir dia mau paksa itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi tidak ada hubungan antara KIP dan pidana sehingga tidak bisa mempengaruhi satu sama yang lain. Ya, Pak Marwarar, Anda dibilang sesat kata Anda. Ya, Profesor ya, itu namanya tidak melihat secara objektif karena dia sudah berada di posisi itu. Tapi saya tidak memihak siapa-siapa. Saya dulu pembela Jokowi saya. Nah. Tapi kemudian belakangan ada yang udah sadar, Pak, ya? Tapi banyak yang belum sadar nih. Cita-cita kita. Jadi apa alasan terbesar bahwa harus ditunda dulu aja soal karena itu sidang pidana? merupakan unsur. Saya sudah katakan unsur melengkapi. tadi. Yap didakwa mencemarkan nama baik. Pertanyaannya unsurnya, apakah ada nama baik dari mereka yang dicemarkan? Ini juga. Kalau memang itu fitnah, mana ijazahnya dulu? Oleh karena itu, saya sangat prihatin itu ada dua yang sudah dihukum itu, Gus Nur sama Bambang Tri itu adalah peradilan sesat. Itu saya bisa jamin itu. Tidak ada independensi dan imparsialitas karena harus ditunjukkan dulu bahwa ijazah ada, baru namanya fitnah. Bahwa kamu palsu ijazahnya begitu kan? Iya, oleh karena itu ya, terlepas dari ketua peradi dia ini, ketua peradi apa namanya? Bersatu kan? Bersatu, berdua, bertiga, Bro. Objektif meskipun kita berada di posisi daripada seseorang untuk membela dia, kalau di depan masyarakat sebagai pimpinan organisasi daripada advokat, kita harus objektif ya. Saya kira demikian. Oke, Pak Boy, unsur yang melengkapi. Unsur melengkapi yang mana? Kayak persidangannya berbeda, Prof. Masa seorang Prof bikin pernyataan seperti begini? Ini sidangnya berbeda. Pidana berbeda dengan KIP. KIP punya urusan internal sendiri, pidana punya internal sendiri. Bagaimana bisa disatukan? Nggak ada hubungan sama sekali. Jadi ini sangat menyesatkan Prof kita nih. Kurang tepat, Prof. Ya. Mohon izin, Prof. Juga Prof jangan sebut-sebut organisasi, bicara organisasi beda lagi dengan Prof kita. Beliau itu yang sesat. Unsurnya itu harus ada. Bahwa itu berbeda itu soal lain. Tapi unsur ada ijazah yang betul asli, sehingga pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawan itu baru salah. Itu menjadi fitnah. Baru dia ada proses peradilan pidana. Saya kira begitu. Iya. Oke, saya ke Pak Alam saja. Jadi kira-kira dalam uji konsekuensi apa saja yang bisa kita dalami? Baik. Kalau uji konsekuensi itu untuk ada dua tahap ya. Satu, mencek adakah dasar hukum untuk mengecualikan. Kalau tidak ada dasar hukumnya ya sudah buka. Yang kedua, kalaupun ternyata ada dasar hukum untuk mengecualikan, pertanyaan berikutnya, adakah kepentingan publik luas yang harus dilindungi? Kalau ternyata kepentingan itu lebih besar, boleh saja majelis komisioner menyatakan dibuka dengan cara memberikan macam apa caranya, waktunya kapan, gitu ya. Jadi uji konsekuensi itu 2 kali. Tapi kalau untuk dokumen ini kan pasalnya sudah jelas ya, disebut di situ bahwa sepanjang berkaitan dengan jabatan seorang dalam posisi-posisi jabatan publik ya maka dia terbuka. Tapi ini sebetulnya Lona yang jauh lebih penting lagi persoalan teman-teman ini kan sebetulnya kenapa sampai harus ke Komisi Informasi, karena mau mengakses salinan itu sebagai satu tahap untuk mengetahui otentisitas dari dokumen ijazah. Nah, otentisitas itu diaturnya di mana? Kalau kita buka di Undang-Undang Kearsipan, itu yang menentukan peraturannya adalah ANRI. Dan Kepala ANRI sudah menurunkan peraturan Kepala ANRI tentang untuk pengujian tentang otentisitas sebuah arsip. Bahkan ANRI itu punya laboratoriumnya. Jadi kalau mau menguji otentisitas arsip itu bukan cuma sekedar disama-samakan gitu ya. Ini sekedar masukan aja untuk teman-teman kepolisian. Saya nggak punya kepentingan untuk mencampuri. Kalau cuma identik itu belum otentik. Jadi untuk otentik itu ada di dalam ketentuan itu, pertama adalah informasinya, fontnya sama atau apa, oke, tata letak dengan yang lain, oke. Itu belum bisa disebut otentik. Step kedua, materinya, umur kertas, umur tinta, itu nggak bisa diraba-raba. Itu harus masuk ke dalam laboratorium, dan ANRI mampu melakukan itu. Perlu dilibatkan nggak ANRI-nya? Ya? Perlu dilibatkan? Apanya? ANRI-nya perlu bisa diuji nggak kira-kira? Kalau ANRI kan dia akan menguji semua dokumen yang akan masuk ke dia. Jadi pertanyaannya kemudian saya baca-baca di KPU itu kok salinan ijazah capres setelah dia selesai bahkan kok tidak diserahkan ke ANRI ya? Itu satu pertanyaan. Ini pelajaran ya bagi kita ya. Kalau caleg yang banyak kertas suara oke lah, itu ada waktunya harus dimusnahkan. Tapi ini kan cuma berapa orang capres punya nilai sejarah. Jadi kalau mau dimusnahkan dokumen itu harus ditimbang-timbang dulu nilai gunanya. Salah satu aspek historis. Kalau dokumen yang punya nilai historis tinggi harusnya KPU menyerahkan ke ANRI. Sebelum ANRI menerima, ANRI melakukan pengujian otentisitas dari dokumen itu. Caranya macam apa? Satu, dia lihat informasinya.
Oke, clear, sama, salinan ini sama. Yang kedua, dia akan cek dengan teknis tertentu mana dokumen aslinya. Dia akan cek apakah dokumen ini secara materi Otentik atau tidak? otentik atau tidak. Oke. Nah, persoalannya sekarang kan karena tidak diserahkan ke sana, jadi Andri juga tidak menyatakan kemudian ya kami nggak bisa menguji tanpa kemudian. Jadi menurut Anda kenapa nggak sampai Andri arsipnya Jokowi? Kalau menurut saya tata kelola kearsipan di KPU yang harus diperbaiki ke depan. Ini pelajaran loh. Kita baru tahu setelah ada sidang di Komisi Informasi. Kalau nggak kita nggak tahu. Itulah salah satu manfaatnya. Tadi juga sudah dibilang ada proses pembelajaran di sini. Tapi saya sekedar mengingatkan apa yang terjadi di kepolisian itu baru identik. Identik kalau kita pakai ketentuan untuk menguji sebuah otentisitas dokumen atau arsip, acuannya adalah Undang-Undang Kearsipan. Dia harus diuji juga sampai fisiknya. Saya nggak menyatakan ini pasti palsu. Saya tidak punya keahlian menduga seperti Roy Suryo. Jadi Roy Suryo punya keahlian untuk itu. Saya tidak punya keahlian. Tapi dalam hal ini, kalau toh nanti kemudian kepolisian harusnya menyatakan ini memang otentik, harus tuntas sampai uji materialnya. Bukan cuma kesamaannya. Itu aja pesan saya sih. Supaya Sedikit saya tambahkan. Apa yang disampaikan Pak Alamsyah sebagai Ketua KIP versi dulu, ini adalah fakta, Mbak. Jadi 2 minggu sebelum teman-teman Bon Jovi ini di sidang, saya kebetulan juga jadi ahli di KIP, ya, dalam gugatan yang dilakukan oleh Dr. Bonatua. Ya. Nah, pada saat itulah terungkap bahwa Andri itu belum menerima dan belum melakukan autentifikasi dari KPU. Ya, jadi ini fakta persidangan. Ya. Dan KPU dipersalahkan dan makanya nanti akan ada sidang berikutnya. Ya. Kebetulan saya dulu juga pernah membantu Andri, Pak Alamsyah, ketika masa Pak Joko Utomo sebagai ketua. Dulu semua itu diuji, betul tadi yang saya Pak Alamsyah. Kertas itu, Pak Alamsyah, itu kita uji dengan namanya carbon dating. Ya, macam-macam tekniknya. Ya, kemudian ink dating diperiksa. Jadi artinya itu nanti akan dicek. Nah, sekarang terbukti bahwa ijazah yang disebut ijazahnya Jokowi itu belum diuji otentifikasinya sehingga belum disimpan di Andri. Nah, maka kita kembali sedikit ya ke undang-undang. Saya berharap sih Komisi Informasi suatu saat mengundang Andri sebagai ahli. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi di channel ini, di mana sebuah cuplikan video hari ini hakim pemecah rekor debat terpanas hakim vs Termul di acara TV. JKW panik dengar ucapan hakim ini. Nah, kita di mana tentang atau menurut netizen di sini dikatakan di mana Termul jadi bulan-bulanan, tapi nggak kapok-kapok bela ijazah Jokowi demi jabatan komisaris. Termul dungu ini sampai kehilangan akal sehatnya. Nah, begitu jelas dan cerdasnya Ketua KIP atau Prof. Alamsyah dan Prof. Hakim Manwar. Terang menderang, bravo Prof. Merasa difitnah, ia memang gak punya ijazah. Ku merasa difitnah, terima aja, memang bukti. Pak Alamsyah sangat cerdas, Polri HRS cerdas. Kalau baru itu detik, ingat itu, jangan kena digiring oleh pelapor walau pelapornya mantan Raja Solo. Nah, hukum hanya tajam kepada wong cilik. Kesalahan sebesar Gunung Merapi pun kalau pejabat tak disentuh, bahkan dilindungi menunggu keadilan yang jelas. Nah, masalah lama tapi pasti di akhirat. Kemudian, kalau Termul yang begitu asal ngomong, yang penting duit. Pak Lurah masih ada karma atau mantap Pak Hakim. Semua pembela pembohong semoga dapat karma dari Allah secepatnya. Ada fotokopi, harus ada yang asli, tapi sampai sekarang asli nggak bisa ditunjukkan. Nah, orang ini sudah mumet, bingung, ngawur. Yang benar bukti harus ada dan sah, berulah dakwah orang yang macam-macam begini. Nah, sudahlah, cuci otak itu biar jernih, jauh dari dosa, tunjukkan kebenaran, jangan memperjuangkan pembenaran. Sudah jelas, salah malah ikutan salah. Mantap bang, semangat tangkap mul yang bikin gaduh. Semua Termul merasa sok pinter, sok paling benar, membela kepalsuan hanya demi rupiah. Bila negara dibangun atas dusta atau kebohongan, tunggu kehancurannya. Manusia bisa dibohongi, tetapi Tuhan pencipta alam semesta maha tahu segalanya. Dan tak mungkin manusia dolim akan mendapatkan kemenangan atau kebohongan akan mendapatkan pembalasan yang sangat mengeringkan. Semoga cepat atau siapapun yang terlibat dalam melindungi dihukum sesuai hukum berlaku. Sudah waktunya para koruptor dibuka kedoknya. Alhamdulillah, terima kasih Allah, engkaulah hakim yang tidak wujud, tetapi engkaulah hakim yang tidak pilih kasih.
Engkaulah Maha Agung. Nah, kemudian sampai kapanpun gak akan ditunjukkan ijazah asli Jokowi karena ijazah yang aslinya juga gak ada. Kalau orang punya akal waras, kalau dituduh ijazah palsu mungkin langsung ditunjukkan. Semoga bermunculan orang bermanah, suarakan kebenaran terus menerus. Nah, sehat selalu Pak Hakim, semangat Pak Hakim. Termul semakin hancur. Hakim sudah berani bersuara. Betul, keadilan sesat ijazah yang asli tidak ditunjukkan. Semua orang ini yang menuduh rela dihukum asalkan lihat ijazah aslinya. Nah, dikira orang Indonesia bego Termul, malu sebetulnya. Lama-lama juga sadar, ingat anak bro, akan melihat kejujurannya Bapak. Lalu orang punya otak telinga dan mata begitu malu sana sini, tapi manusia yang satu ini gak punya dan semua Termulnya malah begitu bangga membela orang yang gak ada malunya. Nah, angkat topi untuk Bapak Roy CS. Yakin kepalsuan ini akan ungkap seterang-terangnya dan akan menyakitkan rakyat jenuh kasus ini bertele-tele. Nah, penjarakan KPU, seret Jokowi ke pengadilan. Repot yang cuma ijazah begitu sulit di dalam bangsa sebesar ini. Aku takut hakim yang kemarin itu tidak dalam keadaan aman. Semoga diberi keselamatan. Rakyat sudah tahu siapa yang membawa Jokowi saat pilkada gubernur DKI hingga saat pilpres 2014. Semua elit dan anggota partai yang mendukung dan membela si Kiwi harus bertanggung jawab. Juga si emak ketua partai yang ceroboh dan merasa paling benar saat dukung si Jokowi. Nah, udah jelas percalonan Pak Jokowi penuh rekayasa. KPU harus bertanggung jawab. Ini perang urat saraf antara PKI dan rakyat Indonesia yang intelek. Mudah, tunjukkan saja aslinya, selesai, kenapa repot. Nah, pidana berlaku apabila ternyata setelah dilihat ijazahnya asli baru jatuhnya pada pencemaran nama baik. Ini belum ditujukan ijazahnya, dikatakan asli lalu dibawa ke pidana. Pengetahuan hukum apa di NKRI? Malu sama dunia hal ini karena ada pihak yang mendapatkan untung, yaitu ialah Termul. Ingat, kebenaran akan terbukti, dilihatkan oleh Tuhan. Nah, selagi Presiden Prabowo di bawah pengaruh Jokowi, kasus ini gak mungkin terungkap. Nah, Termul maju gak tenggar, membela yang bayar. Demi uang Termul walau argumennya kalah. Pembela Jokowi ini dia jelas maling. Termul ini buta hukum dan fanatik, buta terhadap Joko Widodo. Bisa hancur di negara kalau seorang pemimpin menghukum rakyat sembarangan. Mumpung berkuasa, rakyat NKRI harus bangkit lawan kekuasaan dizolim. Kok melempar kasus ini? Dibuktikan dulu unsur utama ijazah Jokowi. Jangan melakukan pembodohan pada rakyat Indonesia. Penjabat punya tanggung jawab, selain memimpin juga harus mendidik sebagai contoh yang baik. Nah, Termul bentar lagi kehilangan induk. Bubarkan sekolah gak ada ijazah aja bisa jadi presiden. Kepentingan publik adalah tidak mau ditipu manusia palsu. Ijazah palsu perusahaan negara yang tidak mudah dipulihkan. Ini kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tangkap Jokowi. Nah, intinya Termul sudah tahu kalau memang ijazahnya palsu. Termul menghindar pembuktian. Termul gak ada pemakai akal waras. Selama Jokowi belum dipenjara, harga diri advokat lemah sama seperti harga diri hakim. Hanya dihargai kalau bela dia. Kemudian, lagian juga masalah sepele aja gak selesai-selesai. Polisi luar negeri ngurus kertas begitu aja nggak nyampe 2 hari selesai. Orang polisi luar aja nangkap penjahat kelas aja nggak nyampe sehari ketangkap. Ini berabad-abad. Nalar seseorang sudah ngawur demi membela junjungnya yang pembohong ulang. Ijazah Jokowi itu masyarakat menilai palsu.
Karena logikanya kalau Jokowi punya ijazah asli, pasti sudah ditunjukkan, ngapain takut. Nah, dasar termul gak ada yang malu, udah terpojok. Bela pembohong sedunia udah tahu. Termul PKI orang hukum Mulyono ingin penjarakan orang dengan fitnah, bisa menjadikan hukum dan undang-undang menjadi serbaguna. Demi Mulyono si raja terkorupsi di dalam sejarah NKRI yang harga mati. Ternak Mulyono lebih pantas dianggap PKI demi keamanan negara selama waras. Ini benar-benar Prof, unsur pencemaran karena ijazahnya Joko Widodo termul harus sekolah lagi, jangan asang ngomong. Termul sangat menjijikan, salah juga ngaku benar dan suka membolak-balik fakta. Jangan sampai para termul mengira kami rakyat percaya dengan omongannya, justru terbalik kami mengatakan bahwa termul asal ngomong tanpa uji ilmiah itu karena mendapatkan gaji dari Jokowi puluhan juta rupiah per bulan. Jangan banyak omong-omong, lebih baik langsung tangkap termul dan pembela Jokowi di penjara saja. Kita rakyat sudah bosan dengan kasus ijazahnya asli yang tidak ditunjukkan ke rakyat kali ini. Kasihan rakyat dibohongi terus-menerus oleh penguasa. Nah, kemudian sudahlah termul rakyat gak percaya padamu karena lebih percaya pada Rismon CS. Baik teman-teman, kita tunggu berita berikutnya. Salam NKRI harga mati.